Seorang siswa SMP di Blitar yang baru saja duduk di bangku kelas 7 harus mengalami kejadian paling menyakitkan dalam hidupnya. Baru 3 hari sekolah, ia menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kakak kelas hanya karena terlalu baik dan disukai guru. Kisah ini bukan hanya tentang kekerasan, tapi tentang karakter yang jauh dari makna pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan bantu share video ini agar lebih banyak orang tahu betapa pentingnya menjaga lingkungan sekolah dari kekerasan. Gilang, anak bungsu dari 4 bersaudara, baru saja masuk SMP Negeri 1 di kotanya. Hari pertamanya dipenuhi harapan. Seragam barunya meski kebesaran, ia kenakan dengan bangga. Ibunya Buati, seorang penjual pecel keliling, mengantar Gilang hingga ke gerbang. "Sekolah sing apik le, ojo lali sholat, ojo lali salam," pesan Buati sambil mengelus kepala anaknya. Gilang hanya mengangguk kecil, menggenggam tas lusuh warisan dari kakaknya. Hari pertama dan kedua MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah berjalan lancar. Gilang dikenal sopan dan rajin. Ia cepat akrab dengan guru-guru, meskipun teman seangkatannya masih banyak yang cuek. Saat ditanya cita-citanya oleh Pak Doni, guru BK, ia menjawab, "Ingin jadi guru juga, Pak, biar bisa bantu anak-anak miskin sekolah." Jawaban polos itu membuat beberapa guru terharu, tapi juga membuat iri di kalangan kakak kelas. Hari ketiga, Gilang mulai merasakan tekanan. Kakak kelas yang sebelumnya tak memperhatikan, mulai memperhatikannya dengan cara yang mengganggu. Ia dipanggil, disindir, bahkan dituduh so akrab dengan guru. Tapi Gilang hanya diam, mengira itu hanya candaan. Ia tidak tahu, ternyata ada rasa iri dan amarah yang disimpan oleh Bagas, Riko, dan Dika, 3 kakak kelas penguasa lapangan belakang. Jam istirahat kedua, seorang kakak kelas perempuan mendekati Gilang. "Ketua OSIS manggil kamu, suruh ke gudang belakang, cepetan," katanya tegas. Gilang yang tak pernah membantah perintah segera menuju gudang tua dekat lapangan. Tapi begitu sampai di sana, ia malah dikunci dari dalam. Suara tawa menyambutnya, bukan sapaan. Riko, Dika, dan Bagas sudah menunggunya. "Heh, anak baru so populer ya?" tanya Bagas sambil mendorong bahunya. Pukulan pertama mendarat di perut Gilang. Lalu tamparan keras membuat pipinya panas. Ia jatuh, berusaha bangkit. Tapi tendangan datang dari belakang. "Jangan sok rajin, jangan sok baik, ngerti? Guru-guru udah mulai ngomongin kamu. Kita yang bangun nama sekolah ini, bukan anak miskin kayak kamu," bentak Riko. Tangis Gilang pecah, bukan karena sakit fisik, tapi karena tak paham kenapa kebaikan harus dibalas begini. Di luar gudang, tanpa mereka tahu, Agus, siswa baru lain yang sedang lewat, mendengar keributan itu. Ia menyelinap dan merekam sebagian kejadian lewat celah jendela. Wajahnya tegang. Setelah cukup bukti, ia langsung pergi dan mengirimkan video itu ke grup kelas. Video itu lalu menyebar luas, hingga ke grup wali murid dan alumni. Malam itu, video berdurasi 1 menit 13 detik itu viral di Blitar. Wajah Gilang yang babak belur, suara bentakan dan tangisan tertahan mengguncang hati banyak orang. Guru-guru terkejut. Kepala sekolah langsung menggelar rapat darurat. Tapi di rumah kecilnya, Gilang hanya diam. Ibunya tak tahu, karena ia hanya bilang, "Tadi jatuh di lapangan, Bu." Pagi harinya, Bu Endang, guru BK, datang ke rumah Gilang dengan mata sembab. Ia menunjukkan video itu ke Buati. Seketika tubuh Buati gemetar. Ia menutup mulutnya, berjongkok, lalu menangis.
Anakku, Gusti Allah, punapa dosane? Bisiknya. Sementara itu, suara motor-motor di luar makin ramai. Wartawan mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, kisah Gilang menjadi berita utama di beberapa media online. Tagar "Keadilan untuk Gilang" mulai ramai di Twitter. Banyak yang menyuarakan dukungan. Tapi lebih dari itu, masyarakat menyoroti sistem MPLS dan pembiaran senioritas di sekolah. Bagas, Riko, dan Dika akhirnya diskors dan dibina oleh pihak kepolisian. Tapi, luka di hati Gilang belum sembuh. Ia masih enggan bicara. Setiap kali melihat tas sekolahnya, ia gemetar. "Aku nggak pengen sekolah dulu, Bu," ucapnya lirih. Buati hanya bisa memeluk anaknya, mencoba menjadi pelindung meski hatinya sendiri hancur. Kisah ini bukan sekedar tentang pengeroyokan. Ini tentang anak yang ingin menjadi baik, tapi dikalahkan oleh sistem yang menormalisasi kekerasan. Tentang seorang ibu yang hanya ingin anaknya sekolah dengan damai. Dan tentang kita semua yang terlalu sering diam saat ada ketidakadilan terjadi di depan mata. Jika kamu menyaksikan kekerasan, jangan diam. Jika kamu melihat anak baik dibungkam, jangan pura-pura tidak tahu. Suaramu bisa menyelamatkan masa depan seseorang.